Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan iman, Islam, ihsan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Ustazah bisa menyapa kalian dalam materi pembelajaran tentang materi pembelajaran kelas 3, menghargai waktu. Ayo, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran tentang menghargai waktu ini. Tujuan pembelajaran menghargai waktu yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan pengertian dan dalil nakli menghargai waktu dengan benar. Dalil nakli itu adalah dalil atau ayat yang bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa menghargai waktu. Itu ayat apa saja, ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat apa saja. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan cara menghargai waktu dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat cerita tentang menghargai waktu. Yuk kita mulai. Anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah, siapa yang tahu pengertian menghargai waktu? Ya, benar sekali. Menghargai waktu artinya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang tidak menghargai waktu akan sangat merugi. Jadi ketika kalian mempunyai waktu luang, sebaiknya kalian gunakan untuk hal-hal yang positif dan untuk hal-hal yang berguna bagi kalian. Jangan membuang-buang waktu seperti digunakan untuk selalu bermain di luar sampai seharian, tidak tahu waktu, sampai lupa beribadah, lupa belajar, dan lupa membantu orang tua. Kemudian sebelum itu kita akan mempelajari dalil atau ayat yang menunjukkan menghargai waktu. Yuk kita sama-sama mengaji yuk. Dalil tentang menghargai waktu anak-anakku terdapat dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Tentunya anak-anak kelas 3 sudah mandai, sudah mampu menghafalkan surat Al-Asr. Yuk kita sama-sama mengaji mulai dari ta'awudz dan basmalah. Kalian menirukan bacaan Ustazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih, nasihat dan menasehati supaya mentaati kebenaran, dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Lah itu anak-anak adalah dalil nakli tentang menghargai waktu. Kita ulang lagi yuk. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Lah, setelah kita menghafalkan, kita memahami arti, kemudian isi kandungannya, kita berikutnya adalah memahami tentang dalil tentang menghargai waktu. Selain dalam surat Al-Asr tadi,
Rasulullah SAW juga bersabda bahwa ightanim khomsan qabla khomsin, sababaka qabla haramika, wasihata qabla saqamika, wanginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syu'lika, wa hayatika qabla mautika. Artinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matiku. Dalil tersebut menjelaskan bahwa kita harus benar-benarkan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Berarti kalau seorang siswa agar tidak rugi, yaitu kita harus belajar yang sangat rajin. Tetapi kalau kita hanya belajar terus tidak disertai dengan berdoa, hasilnya akan sama saja. Tetapi kalau kita belajar, kita berdoa, kita sudah ikhtiar, tentunya kita harus tawakal, berserah diri kepada Allah, karena yang memberi keputusan tersebut adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadis tersebut juga, kita harus memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang berguna sebelum datang masa tua. Sehatmu sebelum sakitmu. Jadi kesehatan itu mahal sekali anak-anak. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus banyak makan makanan yang bergizi, minum minuman yang minuman vitamin, dan olahraga yang cukup serta istirahat yang cukup. Kemudian kayamu sebelum miskinmu. Jadi kita memang boleh berharap kita itu kaya, tetapi kita tidak boleh melupakan Allah yang memberi kita harta. Siapa tahu ketika kisahnya Raja Fir'aun, dulu Raja Fir'aun itu amat sangat miskin, tidak punya apa-apa, kemudian diberi harta kekayaan, diberi keahlian oleh Nabi Musa dengan cara membuat emas. Ketika Raja Fir'aun sudah pandai membuat emas, kemudian hartanya berlimpah, Raja Fir'aun itu tidak mau bersedekah. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya Raja Fir'aun ditenggelamkan di tanah beserta harta bendanya. Siapa yang menenggelamkan? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena harta kita tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa mati itu adalah hanya 3: amal, ilmu, serta doa anak yang sholih. Kemudian waktu luangmu sebelum sibukmu. Ketika ada waktu luang, silakan gunakan waktu luang itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan ketika kamu sibuk, kamu banyak tugas, banyak pekerjaan, kamu akan dibos sendiri, akan kesusahan. Waduh, ini kok banyak sekali tugas dan lain sebagainya. Kemudian hidupmu sebelum matimu. Di dunia ini kita harus banyak-banyak memanfaatkan waktu hidup untuk selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita harus benar-benar memanfaatkan waktu hidup ini dengan selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, baik yang itu masih bayi atau sudah tua. Kemudian contoh menghargai waktu seorang siswa adalah 1. Beribadah. Contohnya kita sholat tepat waktu, berpuasa Ramadan ketika bulan Ramadan, membayar zakat ketika bulan Ramadan, kemudian membaca Al-Quran. Jangan lupa kita selalu membaca Al-Quran. Di SD Muhammadiyah Bogor tentunya anak-anak selalu dipantau dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengerjakan amal soleh dengan sebanyak-banyaknya, yaitu bersedekah, berzikir, membantu anak yatim dan fakir miskin.
Kemudian yang ketiga adalah saling menasihati sesama muslim dalam berbuat kebaikan dan kesabaran. Tentunya kita sesama muslim harus saling menasihati dalam berbuat kebaikan, jangan menasihati dalam berbuat kejahatan. Kita juga harus menasihati dalam hal bersabar. Kemudian cara menghargai waktu bagi pelajar. Berangkat sekolah tepat waktu. Ketika berangkat sekolah itu harus tepat waktu. Ketika sudah azan berkumandang, kita harus segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh, merapikan tempat tidur, dan jangan lupa mandi untuk berangkat ke sekolah. Kemudian tidak menyia-nyiakan waktu untuk bermain. Kemudian lagi seterusnya adalah memanfaatkan waktu luang untuk belajar dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika diberi tugas ustazah yang banyak, sebaiknya anak-anak segera menyelesaikan tepat waktu, jangan menunda-nunda. Kalau pekerjaan kalian tunda, mestinya tentunya pekerjaan akan semakin menumpuk dan kalian akan menjadi banyak beban. Kemudian anak-anakku sekalian, manfaat menghargai waktu. Apa saja manfaat menghargai waktu? Yang pertama adalah pekerjaan tidak menumpuk. Kemudian melatih kedisiplinan anak-anak. Ketika sudah adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melatih kedisiplinannya yaitu dengan cara melaksanakan sholat tepat waktu. Contohnya ketika di sekolah masuknya jam 7 kurang 10 menit, maka anak-anak harus datang jam 7 kurang 15 menit. Itu adalah bentuk melatih kedisiplinan. Kemudian membuat orang lebih percaya kepada kita. Nah, contohnya ketika diberi amanah, harus diberikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Jangan ketika kalian diberi amanah kalian terima sendiri atau kalian anggap itu adalah hak milik kalian. Nah, itu berarti kalian akan tidak dipercaya oleh orang lain. Kemudian dapat mengatur kegiatan dengan mudah. Ketika kalian menghargai waktu, seumpama kalian sudah berencana, ketika belajar istirahat, kalian mesti dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian anak-anakku sekalian adalah cara kita menghargai waktu. Tentunya kita dalam beribadah kita juga harus menghargai waktu. Demikian tadi anak-anakku sekalian materi tentang menghargai waktu, materi kelas 3. Silakan anak-anakku sekalian setelah mendengarkan penjelasan dari ustazah, silakan kalian mengerjakan modul yang ustazah berikan. Banyak kesalahan mohon dimaafkan, banyak tutur kata juga yang salah mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.